Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi kita pada pagi hari ini. Senang sekali saya bisa kembali bersama-sama dengan kita semua untuk bersekutu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara-saudara terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang memberkati kami di dalam seluruh dimensi kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami dapat bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Terpujilah nama Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus 5 ayat 19. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, latar belakang dari nats ini adalah Yesus mengusir roh jahat. Orang Gerasa yang kerasukan atau dimasuki oleh roh-roh jahat. Di seberang danau dia biasanya berdiri di sana. Orang Gerasa yang dikuasai oleh roh jahat ini hampir setiap hari berbuat keributan atau membuat keributan, berteriak-teriak ke sana kemari sehingga banyak orang yang takut. Kadang-kadang walau berhasil ditangkap, lalu kemudian dia dirantai dan dipasung, tetapi ia dapat melepaskan diri. Begitu kuatnya roh jahat yang ada di dalam dirinya, sehingga rantai pengikat pun dapat diputuskannya, dan pasungnya pun kemudian menjadi berantakan. Ada yang menarik dalam cerita ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, ia mendapatkannya, lalu sujud menyembah Yesus, dan Yesus menghardik dia. Tetapi sebenarnya yang dihardik oleh Tuhan Yesus adalah roh jahat yang ada di dalam diri orang Gerasa itu. Yesus mengatakan, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Tetapi orang Gerasa itu berteriak mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Kalau kita melihat seperti ada yang kontroversi, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari orang Gerasa yang dikuasai oleh roh jahat itu. Di satu pihak dia berlari mendapatkan Yesus dan sujud menyembah Yesus. Tetapi di sisi yang lain dia mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku? Demi Allah, jangan siksa aku." Itulah
yang menjadi bagian yang kontroversi di dalam diri orang Gerasa yang dikuasai oleh roh jahat itu. Disinilah kita melihat kontroversi ada terjadi di dalam dia. Kontroversi yang mirip-mirip seperti apa yang dilakukan oleh orang Gerasa itu kadang-kadang juga terjadi di dalam diri kita. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan diam di dalam Roh Kudus tidak mungkin kerasukan setan, karena di dalam diri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, setan-setan tidak dapat tinggal bersama-sama di dalam diri orang tersebut, tidak dapat tinggal di dalam satu tubuh. Tetapi setan-setan dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang percaya yang tidak menuruti pimpinan Roh Kudus. Itu dapat kita baca dalam 2 Korintus 11 ayat 3 dan 14. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita dikuasai oleh pikiran kita dengan persoalan, mungkin ada persoalan, pergumulan yang berat, lalu kemudian kita menjadi goyah dan kemudian kita menjadi sadar tiba-tiba, oh, jangan aku dikuasai oleh pikiranku yang jahat, yang putus harapan, putus asa. Lalu dia kemudian berdoa, pasti kemudian tuntunan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus menyelamatkan kita dengan memberikan hikmat dan pengertian kepada kita, sehingga hati kita menjadi damai dan sejahtera, dan hikmat Tuhan memberikan kecerdasan kepada kita. Dengan hikmat Tuhan itu kita dapat melihat persoalan kita dengan terang dan menjadi jelas apa permasalahannya dengan hikmat yang dari Tuhan itu, dan dapat menyelesaikannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kembali lagi kepada orang Gerasa, ketika dia sadar bahwa yang di hadapannya adalah Yesus, dia lalu tiba-tiba berteriak, "Pergi, jangan ganggu saya." Dan lalu kemudian orang Gerasa itu marah. Kenapa terjadi demikian? Karena iblis yang di dalam diri orang Gerasa itu merasa terganggu dan kemudian ingin keluar. Karena sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Iblis tahu akan hal itu. Karena itulah iblis-iblis itu minta pindah ke babi-babi. Itu dikatakan dalam firman Tuhan di sini. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan babi-babi itu? Mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika ada suara iblis di dalam diri kita yang mengganggu pikiran kita, jangan biarkan hal itu terjadi. Entah
harus mengusirnya dengan memakai kuasa Tuhan yang telah diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita dapat berkata, "Enya engkau iblis, Tuhanku lebih kuat daripadamu. Tuhanku berkuasa atas tubuh, atas jiwaku dan atas pikiranku. Jiwaku memuji dan memuliakan nama Tuhan." Maka iblis pasti akan keluar karena tidak tahan dengan nama yang telah kita sebutkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui ibadah yang kita lakukan setiap pagi, doa kita secara pribadi lebih baik diawali dengan pujian dan penyembahan. Karena apa? Karena Tuhan Allah berdiri di atas tahta puji-pujian. Maka iblis pasti akan pergi sebab tidak tahan. Iblis merasa tergusur. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui perikop ini kita diingatkan bahwa kita harus juga mempersaksikan kemuliaan Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus, kemenangan yang telah diberikannya kepada orang percaya. Seperti orang Gerasa itu yang menjadi sembuh, kita juga telah menjadi sembuh karena kasih Tuhan Yesus kepada kita. Karena kasih Tuhan Yesus kepada orang Gerasa itu yang mengusir iblis dari tubuh, dari jiwa dan pikiran orang Gerasa itu. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kuasanya melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita, sehingga iblis pergi dari diri kita dan kita semua adalah orang-orang yang berkemenangan, orang yang sembuh, tidak lagi dikuasai oleh roh-roh jahat. Karena itu patutlah kita mempersaksikannya kepada seluruh dunia, kebaikan Tuhan, memberitahukannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya, memberikan keselamatan, membebaskan kita dari dosa dan kematian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang telah memberkati kami dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Tuhan Engkau menyertai dan memberkati kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur memiliki Tuhan Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Amin.